Halo nakama, selamat datang kembali di channel info Topi Jerami. Ya, di video kali ini kami akan membahas mengenai 10 alur cerita One Piece yang masih menjadi misteri part 1. Sebelum kita membahas mengenai cerita One Piece yang masih menjadi misteri, jangan lupa klik subscribe, like, dan share channel ini agar terus berkembang ya. Siapakah yang akan menjadi anggota Topi Jerami ke-11? Perjalanan kru Topi Jerami yang dirumorkan akan selesai dalam 5 tahun lagi, akhirnya telah mendapatkan kru ke-10 mereka, yaitu Fishman Jinbe. Kehadiran Jinbe di dalam kru Topi Jerami sekaligus mengisi posisi sebagai jurumudi. Meskipun belum banyak bertualang bersama, tapi Jinbe telah resmi menjadi kru ke-10 anggota Topi Jerami. Tapi bagaimana dengan anggota kru ke-11? Seperti pada chapter 1 One Piece bahwa dikatakan Luffy akan mencari 10 orang nakama untuk mendampingi dirinya, Jinbe yang telah bergabung adalah nakama ke-9 sekaligus anggota ke-10 Topi Jerami. Oleh karena itu, masih ada satu kursi kosong lagi yang belum terisi. Hal ini membuat para fans One Piece bertanya-tanya, karena sampai saat ini belum ada sosok yang cukup kuat disinyalkan akan menjadi anggota ke-11 Topi Jerami. Banyak fans menduga bahwa kru ke-11 Topi Jerami adalah Carrot the Ming atau Neftari Vivi dari Alabasta. Bagaimana menurut nakama? Pertemuan kembali Shanks dan Luffy. Bajak laut yang pertama kali dikenalkan dalam serial One Piece ini adalah Red Hair Shanks, atau dalam bahasa Jepangnya adalah Akagami no Shanks. Dia adalah salah satu karakter yang menganggap Luffy sebagai nakamanya sejak kecil. Tetapi penampilan Shanks sendiri dalam serial One Piece terbilang cukup sedikit. Oleh karena itu, momen di mana Luffy dan Shanks akan kembali bertemu adalah salah satu momen yang paling ditunggu di serial One Piece. Terlihat pula bahwa Shanks cukup memperhatikan gerak-gerik Luffy, terutama semenjak Luffy berhasil membuat kekacauan di Whole Cake Island, mengacaukan pesta pernikahan dan menyelamatkan Sanji. Luffy disebut sebagai Emperor kelima, dan itu membuat Shanks tersenyum dan menantikan pertemuannya dengan Luffy. Banyak yang menduga Shanks akan membantu Luffy dalam pertarungan dengan Kaido, atau mungkin Shanks akan bertemu kembali dengan Luffy sebagai rival. Bagaimana menurut nakama? Apa sebenarnya tujuan utama Vegapunk? Vegapunk sangat berpengaruh dalam serial One Piece sejauh ini. Bahkan, kru Topi Jerami Franky berhasil mengunjungi salah satu laboratorium tua Vegapunk di Pulau Karakuri. Vegapunk belum benar-benar membuat penampilan di anime atau manga secara penuh. Tetapi, ada yang memprediksi bahwa Vegapunk mungkin adalah sosok dengan pikiran yang paling cemerlang dan berpengaruh di dunia. Vegapunk sendiri adalah sosok yang berperan dalam menemukan dan menggunakan Sea Stone. Dia adalah sosok yang telah menemukan tentang cara buah iblis bekerja dan bahkan telah menemukan bahwa One Piece setara dengan DNA yang disebut Lineage Factor. Bagaimana menurut nakama? Apa sebenarnya Ancient Weapon itu? Ancient Weapon adalah motivasi utama untuk menutup-nutupi Void Century. Tidak banyak detail yang terungkap mengenai Ancient Weapon. Setidaknya, kita dapat mengetahui nama-nama senjata itu. Namanya adalah Pluton, Poseidon, dan Uranus. Tetapi, sampai saat ini hanya 2 senjata yang berhasil diceritakan, yaitu Pluton dan Poseidon. Pluton sebenarnya adalah rancangan kapal perang dengan kekuatan yang sangat menyeramkan, dan selama ini rancangan Pluton disembunyikan oleh Franky. Pada akhirnya, rancangan Pluton tersebut dihancurkan oleh Franky,
agar mengantisipasi terciptanya senjata pemusnah massal tersebut. Sedangkan Poseidon sendiri sebenarnya adalah putri Sirahosi yang merupakan putri duyung anak dari Raja Neptun. Poseidon sebenarnya adalah sebutan untuk makhluk yang dapat berkomunikasi dengan raja dan monster laut selama Void Century. Dan kekuatannya telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dan yang terakhir adalah Uranus. Ancient Weapon Uranus masih menjadi pertanyaan karena belum terungkap apa sebenarnya Uranus itu dan di mana keberadaannya. Para fans menduga bahwa Uranus itu sebenarnya adalah senjata untuk mengontrol langit dan cuaca. Mengingat nama Uranus sendiri artinya adalah langit atau surga, maka Poseidon menguasai laut dan Pluton senjata mematikan di daratan. Teori lain muncul tentang Uranus yang diduga sempat dimiliki oleh Raja Bajak Laut Goldie Roger. Hal itu didasari fakta tentang adanya sebuah telur besar di atas Oro Jackson kapal Goldie Roger. Diduga bahwa telur itu sebenarnya adalah telur naga. Bagaimana menurut Nakama? Mengapa Kuzan beraliansi dengan Kurohige? Kuzan yang juga dikenal dengan nama Aokiji adalah salah satu admiral marinir yang paling karismatik dan kuat. Setidaknya sampai dia mengundurkan diri. Tak lama setelah time skip, terungkap bahwa Kuzan telah bersekutu dengan bajak laut Kurohige. Rincian tentang perannya dalam organisasi itu sangat sedikit. Kehadirannya dalam bajak laut Kurohige menimbulkan pertanyaan bagi para kru Kurohige. Salah satu kru yang curiga dengan bergabungnya Kuzan adalah Jesus Burgess. Bagaimana menurut Nakama? Itu tadi adalah beberapa hal yang masih menjadi misteri di dunia One Piece. Jika Nakama menyukai video ini, silahkan subscribe, like, dan share ya. Jika Nakama punya rekomendasi untuk topik yang akan kita bahas berikutnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.